Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Abna'i at-talabah, hadhihi madrasatuna al-mahbubah al-fityan Medan. Hal antum musyaqun ilal fityan? Ustazah yakin anak-anak ustazah semua sudah rindu dengan al-fityan. Namun tetap semangat BDR-nya ya. Naltaqi limarrah ma'i linadrusal arabiyyah wa hayya bina nastaftihu darsanal yawm bil basmalah. Hal tanawaltum futur? Apakah kalian sudah sarapan? Wa hal shallaitumud duha? Apakah kalian sudah sholat duha? Tentunya anak-anak ustazah sudah sarapan, sudah sholat duha. Wal'an sanadrusul arabiyyah wa hayya naqra'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan anak-anak ustazah dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa menempuh satu cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak ustazah, janganlah berhenti menuntut ilmu, bahkan hingga akhir hayat, dimanapun, kapanpun, dalam setiap hal dan kesempatan yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Adapun nilai karakter yang berkaitan dengan materi kita kali ini adalah membiasakan diri belajar dengan baik dan memanfaatkan waktu dengan maksimal. Abna'i al-ahibba, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pengulangan dan penguatan materi pada tema amun jadidun, yaitu pembagian kata atau aqsamul kalimah dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah hiwar. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ustazah Mira sudah menjelaskan materi tentang aqsamul kalimah atau pembagian kata dalam bahasa Arab. Ada berapa anak-anak ustazah? Ayo, kam kisman yang qasimul kalimah? Sahih, salasah. Pembagian kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Qulu sawiyan, kita ucapkan sama-sama. Aqsamul kalimah. Aqsamul kalimah. Marrah wahidah. Aqsamul kalimah. Mumtaz. Aqsamul kalimah al-makna pembagian kata. Pembagian kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Awalan, yang pertama adalah isim atau ismun. Tsaniyan, yang kedua adalah fi'il atau fi'lun. Tsalitsan, yang ketiga adalah huruf atau harfun. Kita ulangi ya pembahasannya satu persatu. Ma huwa ismun? Apa itu isim? Dalam bahasa Indonesia, isim adalah setiap kata yang menunjuk kepada nama. Bisa nama benda, nama seseorang, nama negara, sifat, warna, dan lain sebagainya. Al-mithal, contohnya adalah Siti Fatimah. Siti Fatimah termasuk ke dalam kategori isim atau ismun. Limadha? Kenapa? Karena Siti Fatimah merupakan nama seseorang. Contoh yang lainnya adalah madrasatun. Madrasatun termasuk ke dalam kategori isim. Kenapa? Karena madrasatun termasuk ke dalam jenis benda. Thayyib, hal fahimtum? Naam, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi ya penjelasannya. Tsaniyan, yang kedua dalam pembagian kata dalam bahasa Arab adalah fi'lun atau fi'il. Ma huwa fi'lun? Apa itu fi'il? Sahih. Fi'il atau fi'lun dalam bahasa Indonesia sama seperti kata kerja atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Al-misal,
Zahaba yadhhabu, yang artinya adalah pergi. Contoh yang lain, safara yusafiru, al-makna al-makna bepergian. Contoh yang lain lagi, aghlaqa yughliqu, al-makna menutup. Menutup termasuk ke dalam kategori fi'il karena menutup merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan. Sedangkan yang ketiga, pembagian kata dalam bahasa Arab adalah harfun. Ma huwa harfun? Apa itu huruf? Anak-anak ustadzah, harfun yang dimaksud di sini bukan huruf-huruf hijaiyah seperti alif, ba, ta, sa sampai dengan ya, tetapi harfun yang dimaksud di sini adalah sama dalam bahasa Indonesianya seperti kata depan atau kata sambung. Al-misal, ila yang artinya ke, atau min, al-makna dari, atau wa artinya dan. Al-an ihtammu ilal jumlatil atiyah. Sekarang perhatikan kalimat berikut ini. Zahaba Azam ilal masjid. Dari kalimat tersebut, manakah yang termasuk ke dalam fi'il, isim, dan harfun? Oke, kita bahas satu persatu ya anak-anak ustadzah. Zahaba al-makna pergi. Pergi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan. Jadi, zahaba termasuk ke dalam kategori mumtaz. Zahaba termasuk ke dalam kategori fi'il. Selanjutnya, azam. Azam adalah nama seseorang. Nama seseorang termasuk ke dalam kategori termasuk ke dalam kategori isim. Sedangkan ila al-makna ke. Jadi ila termasuk ke dalam kategori harfun. Dan pada kata al-masjid termasuk ke dalam kategori isim juga. Limadha? Kenapa? Karena masjid merupakan nama sebuah tempat. Contoh yang kedua adalah safaro fikri ila Jakarta. Manakah yang disebut dengan fi'il, isim, dan harfun? Thayyib. Safaro termasuk ke dalam kategori fi'il atau fi'lun. Safaro al-makna bepergian. Bepergian merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan fikri merupakan bagian daripada isim atau ismun, karena fikri merupakan nama seseorang. Ila termasuk ke dalam harfun, karena ila artinya ke, merupakan kata sambung. Sedangkan Jakarta termasuk ke dalam kategori isim, sohi, karena Jakarta merupakan nama tempat atau nama daerah. Nah, di pertemuan sebelumnya masih banyak anak-anak ustazah yang masih bingung atau belum paham pembagian kata yang nomor 3, yaitu harfun. Semoga dengan penjelasan ini atau penguatan materi ini, anak-anak ustazah sudah lebih paham, sudah lebih mengerti dengan baik. Insya Allah ya anak-anak ustazah. Al-an sa'as'alukum jami'an. Al-hiwar bainaman waman. Percakapannya antara siapa dengan siapa? Sahih, baina Khalid wa Hisham. Percakapannya antara Khalid dengan Hisham. Fi ayyi faslin Khalid? Kelas berapakah Khalid? Sahih, Khalid fil faslis sadis. Wa fi ayyi faslin Hisham? Kelas berapakah Hisham? Mumtaz, Hisham fil faslis sadis aidan. Hal Khalid yashtaqi ilal madrasah? Apakah Khalid rindu ke sekolah? Naam, wa kadzalika Hisham. Begitu juga dengan Hisham. Hisham yashtaqi ilal madrasah. Hisham rindu ke sekolah. Khalid yuridu ayyuqabila asdiqaahu. Khalid ingin bertemu dengan teman-temannya. Wa kadzalika Hisham. Begitu juga dengan Hisham.
Nah, apakah anak-anak ustazah juga rindu ke sekolah? Ingin bertemu dengan teman-teman? Sahih, tentunya anak-anak ustazah. Ustazah doakan semoga anak-anak ustazah semua tetap semangat dalam menuntut ilmu, tetap semangat untuk belajar bahasa Arab. Kesimpulan materi kita hari ini, aqsamul kalimah salasah. Pembagian kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Awalan, ismun. Isim adalah setiap kata yang termasuk di dalamnya nama benda, nama seseorang, nama kota atau tempat tinggal, nama profesi, sifat, dan warna. Al-misal, Muhammad, Fikri, Tobib, Tilmizun, Ustadzun, wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Tsaniyan, fi'lun. Fi'lun al-makna kata kerja atau sebuah aktivitas yang dilakukan. Al-misal, zahaba, yadhhabu. Summa, kemudian safara, yusafiru. Salisan, sedangkan yang ketiga adalah harfun. Harfun dalam bahasa Indonesia sama dengan kata depan dan kata sambung. Al-misal, wa yang artinya dan, ila yang artinya ke, min yang artinya dari, summa yang artinya kemudian. Termasuk juga seperti kata tanya, man siapa, kaifa bagaimana, aina di mana, wa ghairu dzalik dan sebagainya. Alhamdulillah, abnai at-talabah, itulah tadi pengulangan materi yang Ustazah Mira sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin ya robbal alamin. Untuk kali ini Ustazah tidak memberikan tugas yang harus dikumpul ke Ustazah, tetapi cukup anak-anak ustazah mencatat apa yang sekiranya perlu dicatat sebagai bahan untuk kuis di pekan berikutnya, insya Allah. Thayyib, naktafi darsanal yaum wa hayya bina nakhtatimu bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.